untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Irensia Junita dengan NPM 223168. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan tema keterlibatan OMK dalam mengikuti kegiatan KTKC. Di mana penelitian ini saya lakukan, saya mewawancarai orang-orang di stasi asal saya, yaitu stasi Mingar. Pada pembahasan kali ini saya membahas 3 topik penting, yaitu yang pertama, pertanyaan wawancara, yang kedua, hasil wawancara, dan yang ketiga, kesimpulan. Di sini saya memberikan 5 pertanyaan kepada narasumber, yaitu yang pertama, nomor 1, apakah keterlibatan OMK dalam hidup menggereja telah mempengaruhi pertumbuhan spiritual dan iman mereka secara pribadi? Yang kedua, apakah ada inisiatif khusus yang dijalankan oleh OMK untuk mengajak lebih banyak teman sebayanya untuk terlibat dalam kehidupan gereja? Yang ketiga, apa yang saudara atau saudari ketahui tentang kegiatan KTKC? Yang keempat, apakah ada tantangan tertentu yang pernah Anda hadapi dalam keterlibatan Anda dalam KTKC dan bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut? Dan yang kelima, apa yang dapat dilakukan oleh stasi Mingar dan OMK untuk meningkatkan kualitas dan dampak kegiatan KTKC terutama dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Nah, di sini kita akan masuk pada hasil wawancara. Ya, hasil wawancara nomor 1. Di sini narasumber menjawab bahwa keterlibatan sebagai OMK dalam hidup gereja sangat berdampak pada pertumbuhan spiritual dan iman mereka. Jadi saya bertanya, apakah keterlibatan OMK dalam hidup menggereja itu telah mempengaruhi pertumbuhan spiritual dan iman mereka secara pribadi? Mereka menjawab bahwa yang pertama itu, mereka dengan keterlibatan mereka dalam hidup menggereja itu sangat berdampak pada pertumbuhan dan spiritual iman. Yang kedua, ada narasumber yang kedua menjawab bahwa belum terpenuhi karena semua itu tergantung iman dan kembali pada diri masing-masing. Dan ini personal, jadi tergantung pada pribadi mereka, apakah menurut mereka itu sudah mempengaruhi atau tidak. Yang ketiga, keterlibatan bukan hanya sekedar berdoa, beribadah, melainkan dengan aksi nyata yang membuat iman tumbuh dan berkembang. Jadi menurut narasumber yang ketiga, keterlibatan dalam hidup menggereja itu bukan hanya berdoa, tetapi beribadah dan membuat aksi nyata yang membuat iman mereka semakin tumbuh dan berkembang. Ya, jawaban nomor 2 dengan pertanyaan, apakah ada inisiatif khusus yang dilakukan oleh OMK untuk mengajak lebih banyak teman sebayanya untuk terlibat dalam kehidupan gereja? Narasumber pertama menjawab, mereka merangkul melalui kegiatan-kegiatan yang disukai anak muda seperti olahraga, keterampilan, dan piknik bersama. Ya, jadi mereka merangkul teman-teman mereka dengan mengajak mengikuti kegiatan olahraga, keterampilan, dan piknik bersama agar teman-teman sebaya mereka itu semakin banyak dan semakin tertarik untuk masuk dalam komunitas OMK sehingga bisa terlibat dalam hidup menggereja. Jawaban yang kedua, saling mendoakan dan mengajak teman-teman lain lewat doa. Jadi mereka di situ mungkin berkumpul bersama dan mengajak teman-teman untuk berdoa, dan mereka juga berdoa untuk teman-teman mereka yang lainnya agar bisa mengajak lebih banyak orang lagi untuk terlibat dalam kehidupan gereja. Yang ketiga itu mencari cara atau alternatif lain untuk pendekatan sekaligus mengajak untuk bergabung. Jadi di sini para OMK itu mencari alternatif lain yang mungkin alternatif
seperti olahraga, keterampilan itu mungkin tidak berdampak pada beberapa orang, sehingga mereka harus mencari alternatif lain, dan di situ mereka sekaligus melakukan pendekatan agar teman-teman sebaya mereka dapat berkumpul atau bergabung bersama mereka dalam komunitas OMK untuk terlibat dalam kehidupan gereja. Ya, jawaban nomor 3 dengan pertanyaan, apa yang saudara atau saudari ketahui tentang katekese? Di sini, narasumber pertama dan ketiga menjawab dengan tegas bahwa menurut mereka katekese itu adalah pendewasaan iman. Ya, jadi katekese itu membuat mereka lebih dewasa dalam iman, di mana segala iman mereka itu mereka menjadi lebih dewasa dengan mengenal katekese. Sedangkan narasumber yang kedua, dia menjawab bahwa katekese adalah kumpulan umat Katolik yang berdoa dan men-sharingkan pengalaman hidup sesuai dengan tema yang diberikan. Boleh dalam kumpulan umat umat, anak sekolah, ataupun orang muda Katolik yang sebaya. Ya, jadi narasumber yang ketiga di sini mengatakan bahwa katekesi adalah kumpulan umat Katolik yang berdoa dan men-sharing pengalaman bersama, di mana mereka duduk bersama-sama, berdoa, dan men-sharingkan pengalaman mungkin yang sesuai dengan tema yang sudah ditentukan atau yang sudah diberikan oleh katekis. Baik, jawaban nomor 4 untuk pertanyaannya, apakah ada tantangan tertentu yang pernah Anda hadapi dalam keterlibatan Anda dalam katekese dan bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut? Ya, di sini yang pertama itu peran katekis yang tidak dianggap. Ya, jadi di stasiun Minggar itu menurut hasil wawancara saya, mereka mengatakan bahwa peran katekis di stasiun Minggar itu sangat tidak dianggap, di mana menurut mereka katekis itu hanya di nomor 2-kan, sehingga bagi mereka itu tidak terlalu penting, sehingga di mana katekis itu tidak bisa merangkul OMK untuk mengikuti kegiatan katekese karena di mana katekis itu tidak dianggap. Nah, jadi solusi yang bisa diambil atau diberikan itu, ketua OMK meminta Romo untuk memberikan pengajaran khusus kepada OMK tentang katekese, sehingga katekese itu tidak hanya berguna bagi OMK tetapi juga berguna bagi umat sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa OMK yang lain lebih suka olahraga, akan beralasan tidak hadir jika ada kegiatan doa. Jadi mungkin dari beberapa OMK itu mereka tidak suka berdoa atau malas berdoa, sehingga pada saat kegiatan olahraga mereka datang. Pada saat berdoa mereka beralasan mungkin sakit atau banyak kesibukan, sehingga mereka tidak hadir, tidak mau hadir. Nah, di sini langkah yang diambil oleh pengurus OMK yaitu dengan mengadakan tindakan atau pertemuan di mana pada saat waktu selesai berolahraga atau selesai piknik, di situ mereka bersama-sama duduk dan berdoa bersama agar tidak lagi pulang ke rumah, tidak lagi harus mandi atau apa terus baru datang berdoa, tetapi langsung berdoa di tempat pada waktu setelah olahraga selesai. Yang keempat, OMK sangat susah melibatkan diri dalam kegiatan katekese. Ya, dimana kenapa OMK sangat susah melibatkan diri dalam katekese? Karena menurut mereka katekese yang digunakan itu masih sangat monoton. Jadi bagi mereka itu sangat malas, sangat apa ya? Mereka sangat malas karena mungkin cara pembawaan katekis atau mungkin pembawaan orang yang dipercayakan itu sangat monoton, sehingga mereka itu malas untuk melibatkan diri. Yang keempat itu melibatkan diri di tengah kesibukan pribadi dan rasa malas yang kadang timbul dengan sendirinya. Iya, jadi mungkin kadang-kadang mereka itu sibuk dan dengan sendirinya mereka sibuk itu ada rasa malas yang muncul dari dalam diri mereka, sehingga mereka kayak malas untuk mengikuti kegiatan katekese. Jawaban nomor 5 untuk pertanyaan, apa yang dapat dilakukan oleh stasi Minggar dan OMK untuk meningkatkan kualitas dan dampak kegiatan katekese, terutama dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Di sini ketiga responden menjawab bahwa yang pertama itu
mereka melakukan kegiatan yang berbau rohani seperti sharing kitab suci dan rekoleksi. Jadi dengan menghadapi tantangan yang terjadi pada zaman sekarang ini, mereka dengan rutin melakukan kegiatan yang berbau rohani seperti sharing kitab suci. Mungkin setelah piknik mereka menyaringkan kitab suci, terus mereka mengadakan rekoleksi. Mungkin cuma hanya di satu tempat, tapi di beberapa tempat. Yang kedua, sama-sama merencanakan program dan kegiatan untuk ditindaklanjuti. Ya, jadi mereka bersama-sama berdiskusi kira-kira program apa yang akan mereka lakukan. Sehingga tidak hanya pengurus saja yang terlibat, tetapi semua OMK, dan di mana semua OMK itu bisa turut mengambil bagian dalam kegiatan atau program yang telah mereka rencanakan. Yang ketiga, membuat kreasi dengan corak warna zaman sekarang dalam kegiatan katekis, ya seperti yang saya katakan tadi, karena pembawaan katekis yang sangat monoton. Jadi dengan perubahan zaman yang sekarang dan tantangan yang sekarang, mereka berusaha membuat kreasi dengan corak atau warna zaman sekarang dalam kegiatan katekis. Jadi mungkin dalam kegiatan katekis itu ada games atau apa yang bisa membuat OMK itu merasa, wah ini sangat penting bagi saya, jadi saya harus terlibat di dalam kegiatan katekese sehingga saya bisa merasakan sukacita kedamaian dalam kegiatan katekese. Baik, masuk pada kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan bahwa baik, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Ya, di sini kesimpulan yang dapat saya berikan dari hasil wawancara yang telah saya presentasikan yaitu dalam konteks keterlibatan orang muda Katolik dalam kegiatan katekese, terlihat bahwa OMK itu memiliki peran penting sebagai generasi penerus gereja, mana meskipun ada beberapa tantangan seperti persepsi terhadap peran katekis dan kesulitan menghadapi atau mengatasi kesibukan pribadi, OMK tetap dapat terlibat dalam berbagai kegiatan katekese. Dan gereja perlu terus mengembangkan strategi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan OMK. Sehingga keterlibatan OMK dapat terus meningkat dan program-program kreatif seperti olahraga, keterampilan, dan segala kegiatan-kegiatan atau program-program bersama itu harus terus dikembangkan agar kehidupan OMK atau komunitas OMK itu semakin berkembang. Kesimpulannya, sementara keterlibatan OMK dalam kegiatan katekese masih menghadapi tantangan upaya terus-menerus, itu perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan pendukung pertumbuhan spiritual dan aktivitas rohani OMK dalam gereja. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.